Di tangan para santri, kamera tak lagi sekadar alat merekam gambar. Ia menjelma menjadi medium dakwah, bahasa kreativitas, dan cermin zaman. Malam Anugerah Santri Film Festival 2025 atau Sunfest 2025 menjadi panggung penghormatan tertinggi bagi karya-karya film terbaik santri Indonesia. Dari balik pesantren, lahir cerita-cerita yang merekam nilai, kegelisahan, hingga harapan generasi masa depan. Digelar di Sasono Langen Budoyo, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Sunfest 2025 bukan sekadar seremoni penghargaan. Ini adalah perayaan kreativitas santri yang membuktikan bahwa tradisi dan inovasi dapat berjalan beriringan dalam satu bingkai sinema. Santri memandang dunia lewat lensa budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita panjatkan, dan juga salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk menjadi umatnya yang nanti juga bisa bertemu dengan beliau di Telaga Kausar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Di hari yang sangat membanggakan ini, kami berdua, saya Adi Perdana Dan saya Mario Irsyah, ada fotonya ternyata. dan kami berdua akan membersamai acara Malam Anugerah Santri Film Festival 2025. Santri memandang dunia lewat lensa budaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak ya santri bahkan dari Kapuas, dari Ulil Albab Kapuas Hulu Kalimantan Barat datang. Ya Masya Allah. Kalau dari Cilengsi pesantren Fajar Dunia oke. Dari Khalifah Boarding School Sukabumi, dari Kuningan Khotimah ya Husnul Khotimah, dari Pondok Pesantren Riyadul Jannah, dari Assalam ya, dari Abdul Jalil Tebuireng 17, dari Pondok Khairul Insani, Pondok Pesantren Bahrul Huda, dan ada satu pesantren yang sejak kita tanda ini, sejak workshop ini luar biasa partisipasinya. Kita berikan aplaus untuk 20 santri yang datang dari Pondok Pesantren Hasan Genggong ya. Itu Pondok Pesantren Hasan Genggong luar biasa. Ada juga Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo ya. Juga Pondok Pesantren Modern Khalifah ya. Dari Darul Arkam Muhammadiyah Makassar datang, Baji-baji ya. Makassar juga datang. Karangploso ya, Pondok Pesantren Al Hidayah, Darul Lughah Wada'ayah, dan Pondok Pesantren Modern Islam Assalam Surakarta ya. Di sini juga hadir banyak sekali tokoh, tapi izinkan saya untuk menyebut dua nama, yaitu Bapak
Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Bapak Fadlizon dan Bapak Wakil Menteri ya Pak Fahri Hamzah. Itu dua cahaya bagi bangsa ini. Kita berikan aplaus untuk mereka. Hadirin yang berbahagia, orang-orang terkenal, para tokoh nasional semua yang hadir, terima kasih atas kehadirannya. Hadirin, baiklah, ini akhir Sunfest ini bukan sekedar program saja. Sunfest ini adalah gerakan budaya. Sebagaimana amanat Pak Menteri ya, dia akan bergerak, akan tumbuh, akan terus membesar seperti bola salju yang menggelinding. Maka izinkan saya mengajak, mari kita semua ikut dalam gerbong kebaikan ini, jangan sampai kita ketinggalan kereta ya. Pilihan Pak Menteri Kebudayaan untuk menyelenggarakan Santri Film Festival ini adalah kebijakan yang sangat strategis, karena Sunfest tidak berhenti pada kompetisi dan eksibisi, tapi Sunfest menghadirkan pendidikan perfilman yang inklusif. Ya. Jadi ke depan kategori lomba pun akan diperluas, ada film dokumenter insya Allah. Gimana, kita lanjutkan Sunfest atau enggak? Lanjut? Lanjut ya, mudah-mudahan isi hati teman-teman para santri ini terdengar ya, dan kita akan lanjutkan. Karena salah satu fokus utama Sunfest adalah kemandirian santri dalam berkaya. Karena itu kami membekali para santri dengan ilmu, dan tahun ini insya Allah kita akan mengkoordinasikan juga. Nah ini hebat, distribusi film Sunfest akan dilakukan, jadi bisa ditonton, ditayangkan di platform streaming nasional, lokal film, dan akan ada kanal khusus Sunfest, tempat film-film terbaik santri bisa ditonton. Dengan cara ini santri bisa berkarya dan bisa menghidupkan industri kreatif. Inilah semua proses film. Insya Allah kita akan memprediksi ya, ke beberapa tahun ke depan para santri akan masuk ke industri film nasional. Mereka akan jadi sinias, bukan hanya cakap secara teknis, tapi juga cakap secara bisnis. Dan itu tetap dalam idealisme dan nilai-nilai pesantren yang kuat. Mari kita bayangkan film-film yang menghiasi layar bioskop kita kelak adalah film-film yang baik. Baik secara nilai, baik secara komersial. Menenangkan ketika kita ajak anak cucu kita menonton dan membanggakan hingga tingkat internasional ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati sahabat saya Bapak Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Yang saya hormati, saya datang dengan keluarga besar Kementerian Kebudayaan, Bapak Ahmad Mahendra, Dirjen Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan. Lalu ada Direktur Film, Musik dan Seni, Bapak Dr. Saifullah Agam. Yang saya hormati, di sini juga hadir Ketua Lembaga Sensor Bapak Dr. Naswardi MM. Yang saya hormati Bapak Dr. Habibur Rahman El Siraji. Sudah doktor, di sini masih LCMA. Sudah ada tambahan doktor. Selamat ya Pak Habibur Rahman El Siraji, Wakil Ketua Lembaga Seni Budaya Peradaban Islam Majelis Ulama Indonesia. Yang saya hormati perwakilan dari Bank Syariah Indonesia, tentu saja Bunda Neno Warisman, Ketua Komite Santri Film Festival 2025 yang telah bekerja keras dalam tempo sesingkat-singkatnya. Karena memang lahir dari gagasan, ide, dan tentu yang paling sulit itu adalah tahun pertama atau dari nol menuju seperti sekarang ini. Banyak lagi tokoh-tokoh di sini, Pak Dr. Erik Yusuf, ada Ibu Nini El Karim, ya, senior sineas yang luar biasa di sini juga selalu mendukung. Ada Pak Basri Rizal Koto dan bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Tentu kita sangat bahagia dan bangga. Akhirnya pada malam hari ini kita bisa hadir
dalam acara malam final Sunfest 2025 dengan tema Dari Jendela Santri Memandang Dunia. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, saudara-saudara, terutama juga para peserta dari Sunfest, para santri yang tadi telah disampaikan oleh Bunda Neno, ada 125 film dari 115 pesantren di 20 provinsi dalam waktu yang sangat cepat. Ini menunjukkan satu tanda-tanda positif bahwa akan lahir karya-karya besar dari kalangan pesantren, dari para santri yang akan menjadi bagian dari perjalanan kebesaran film Indonesia di masa-masa yang akan datang. Saya sangat yakin, insya Allah. Dan kita sekarang ini sedang mempunyai ekosistem film Indonesia yang juga sedang tumbuh dengan baik. Tahun lalu penonton film Indonesia 81 juta. Tahun ini sampai tanggal ini kurang lebih hampir 77 juta. Dan ini angkanya adalah hampir 70%. Jadi lebih banyak orang Indonesia sekarang menonton film Indonesia ketimbang menonton film asing. Artinya film Indonesia sudah menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Film ini memang yang paling mudah untuk mengangkat budaya dari satu bangsa. Apalagi budaya kita ini adalah budaya yang sangat kaya dan beragam. Saya menyebutnya mega diversity. Jadi bukan hanya diversity, karena kata diversity itu sudah tidak cukup lagi, tapi mega diversity. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangga sampai Pulau Rote, ekspresi budaya kita ini luar biasa. Mulai dari ekspresi budaya yang terkait dengan musik, tari-tarian, dan lain-lain. Jadi adik-adik santri terutama, budaya ini bukan hanya soal seni. Budaya ini di dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan ada 10 objek pemajuan kebudayaan itu, termasuk di dalamnya ada bahasa, sastra, tradisi lisan, ritus, manuskrip, adat istiadat, permainan tradisional, olahraga tradisional, bahkan kuliner, pangan lokal. Ini juga bagian dari ekspresi budaya. Dan juga tentu saja seni. Seni itu dalam arti semuanya, ada seni pertunjukan, ada film, ada musik, ada budaya digital, dan lain-lain. Para pemenang Sunfest 2025 telah diumumkan. Anugerah film cerita terbaik, penyutradaraan terbaik, serta penata busana dan tata rias terbaik diraih oleh Iman dan Imam dari Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Anugerah pengarah artistik terbaik diraih Zahra dari MA Zainul Hasan I Genggong. Anugerah sinematografi terbaik dan pemeran putra terbaik diraih film 7 Hari Setelah Bapak Berpulang dari Pondok Pesantren Bahrul Huda Bangka. Anugerah penyunting gambar terbaik diraih Kesempatan dari Pesantren Modern Khalifah, Jawa Barat. Anugerah pemeran putri terbaik diraih Ikop dari Darul Arkam Gombara. Dan anugerah penata suara terbaik diraih film Raja Terakhir dari Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangploso, Jawa Timur.